Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Puji Rahayu akan menjelaskan tentang tugas agama, yaitu tugas akhir semester yang berjudul tentang hadis tentang keutamaan membaca Al-Quran dan ilmu. Seperti yang kita ketahui bahwa umat muslim wajib membaca Al-Quran dan memahaminya. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mengerjakan sholat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambahkan kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Ada dua pahala dalam membaca Al-Quran. Dua pahala ini, salah satunya merupakan balasan dari membaca Al-Quran itu sendiri. Sedangkan yang kedua adalah atas kesusahan dan keberatan yang dirasakan oleh pembacanya. Dalam Sahih Muslim disebutkan riwayat dari Abu Umamah bahwa Nabi SAW bersabda, membaca Al-Quran karena pada hari kiamat nanti dia akan datang sebagai pemberi syafaat kepada orang yang membacanya. Nabi SAW bersabda, siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah maka ia mendapatkan satu kebaikan, sedangkan kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Saya tidak mengatakan alif, lam, mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Keutamaan ini meliputi seluruh kandungan isi Al-Quran. Banyak hadis Nabi SAW yang menyebutkan keutamaan surat-surat tertentu, misalnya surat Al-Fatihah. Dalam Sahih Bukhari diriwayatkan dari Abu Sa'id bin Mu'allah bahwa Nabi SAW pernah berkata kepadanya, aku akan mengajarkanmu surat yang paling agung di Al-Quran, yaitu Alhamdulillahirrabbilalamin, yaitu surat Al-Fatihah. Ini adalah 7 ayat yang diulang-ulang dan Al-Quran agung yang diberikan kepadaku. Ada 2 cara seseorang di dalam membaca kitab Allah. Pertama, tilawah hukmiyah, yaitu membenarkan segala berita yang ada di dalamnya dan menerapkan hukum-hukum dengan cara melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Kedua, tilawah laziyah atau qiraatul Quran. Banyak sekali nas-nas yang menyebutkan keutamaannya. Dalam Sahih Bukhari disebutkan riwayat dari Utsman bin Affan bahwa Nabi SAW bersabda, sebaik-baiknya kalian adalah belajar Al-Quran dan mengerjakannya. Terdapat 2 amalan yang dapat membuat seorang muslim menjadi yang terbaik di antara saudara-saudaranya sesama muslim lainnya, yaitu belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Tentu baik belajar ataupun mengajar yang dapat membuat seseorang menjadi yang terbaik di sini tidak bisa lepas dari keutamaan Al-Quran itu sendiri. Al-Quran adalah kalam Allah, firman-firman-Nya yang diturunkan kepada nabinya melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Al-Quran adalah sumber pertama dan acuan utama dalam ajaran Islam. Karena keutamaan yang tinggi inilah yang membuat Abu Abdirrahman As-Sulami, salah seorang yang meriwayatkan hadis ini, rela belajar dan mengajarkan Al-Quran sejak zaman Utsman bin Affan hingga masa Al-Hajjaj bin Yusuf At-Tsaqafi. Dan dalam hadis riwayat membaca Al-Quran dan ilmu, menurut hadis Bukhari, orang yang membaca Al-Quran sedangkan dia mahir melakukannya kelak mendapat tempat di dalam surga bersama-sama dengan rasul-rasul yang mulia lagi baik. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak mahir membacanya, tertegun-tegun dan tampak agak berat lidahnya atau belum lancar, dia akan mendapatkan 2 pahala. Perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran adalah seperti buah utsrujah yang baunya harum dan rasanya enak. Perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran seperti buah kurma yang tidak berbau sedang rasanya enak dan manis. Perumpamaannya orang munafik yang membaca Al-Quran adalah seperti raihana yang baunya harum seperti rasanya pahit. Dan perumpamaan orang yang munafik yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti hanzalah yang tidak berbau sedangkan rasanya pahit. Sesungguhnya Allah SWT mengangkat derajat beberapa golongan manusia dengan kalam ini dan merendahkan derajat golongan lainnya.
hati, kecuali kepada dua seperti orang, yaitu orang lelaki yang diberi Allah SWT pengetahuan tentang Al-Quran dan diamalkannya sepanjang malam dan siang, dan orang lelaki yang dianugerahi Allah SWT harta, kemudian dia menafkahkannya sebagai panjang malam dan siang. Riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya ada hadis dari muttafaq alaih, yaitu mempelajari cara membaca Al-Quran, bukan mempelajari tafsir Al-Quran, asbabun nuzulnya, nasik mansuknya, balak haknya, atau ilmu-ilmu lain dalam ulumul Quran. Meskipun ilmu-ilmu Al-Quran ini juga penting dipelajari, namun hadis ini menyebutkan bahwa mempelajari Al-Quran adalah lebih utama. Mempelajari Al-Quran adalah belajar membaca Al-Quran dengan disertai hukum tajwidnya, agar dapat membaca Al-Quran secara tartil dan benar seperti ketika Al-Quran diturunkan. Karena Allah dan Rasul-Nya sangat menyukai seorang muslim yang pandai membaca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, orang yang pandai membaca Al-Quran, dia bersama para malaikat yang mulia dan patuh. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan berat melafalkannya, maka dia mendapatkan 2 pahala. Subhanallah. Itu menurut hadis muttafaq alaih. Selanjutnya ada hadis Tirmizi. Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, barang siapa disibukkan dengan mengkaji Al-Quran dan menyebut namaku, sehingga tidak sempat meminta kepadaku, maka aku berikan kepadanya sebaik-baik pemberian yang aku berikan kepada orang-orang yang berminta. Dan keutamaan kalam Allah atas perkataan lainnya adalah seperti keutamaan Allah atas makhluknya. Sesungguhnya orang yang tidak terdapat dalam rongga badannya sesuatu dari Al-Quran adalah seperti rumah yang roboh. Dikatakan kepada pembaca Al-Quran, bacalah dan naiklah serta bacalah dengan tartil seperti engkau membacanya di dunia, karena kedudukanmu adalah pada akhir ayat yang engkau baca. Menurut hadis Tirmizi. Ada pula keutamaan membaca Al-Quran, keutamaan mempelajari dan mengajarkan, yaitu saat mempelajari dan mengajarkan Al-Quran, seseorang akan mendapatkan nilai pahala yang tinggi. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, sebaik-baik kalian adalah siapa yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Kemudian ada keutamaan menghafal dan pandai membaca Al-Quran. SAW bersabda, perumpamaan orang yang membaca Al-Quran sedang ia hafal dengannya bersama para malaikat yang suci dan mulia, sedang perumpamaan orang yang membaca Al-Quran sedang ia senantiasa melakukannya, meskipun hal ini sulit baginya, maka baginya 2 pahala. Selanjutnya diberi pahala yang berlimpah. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja pembaca Al-Quran, mempelajari dan mengamalkannya, maka dibagikan kepada kedua orang tuanya pada hari kiamat mahkota dari cahaya dan sinarnya, bagaikan sinar matahari, dan dikenakan pada kedua orang tuanya dan perhiasan yang nilainya tidak ternilai oleh dunia. Keduanya pun bertanya, bagaimana dibagikan kepada kami semuanya itu? Ia menjawab, karena anakmu telah membawa Al-Quran kepadamu. Selanjutnya memberi syafaat di akhir. Ini akan menjadi keutamaan membaca Al-Quran yang berharga di bumi bagi umat muslim. Ini sesuai dengan keterangan Rasulullah SAW saat bersabda, puasa dan Al-Quran, keduanya akan memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat. Kemudian ada dapat menenangkan hati. Ya, dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Selanjutnya ada dikaruniakan hati yang bercahaya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mendengar satu ayat daripada kitab Allah Ta'ala atau Al-Quran, ditulis baginya satu kebaikan yang berlipat ganda. Siapa yang membacanya pula baginya cahayanya di hari kiamat. Selanjutnya ada memperoleh kedudukan yang tinggi di surga. Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran, naiklah pada derajat-derajat surga, dan bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membaca dengan tartil di dunia. Sesungguhnya kedudukan derajatmu sehingga kadar akhir ayat yang engkau baca.
Ada pula pahala seperti bersedekah. Rasulullah SAW bersabda pula, orang yang membaca Al-Quran terang-terangan seperti orang yang bersedekah terang-terangan. Orang yang membaca Al-Quran secara bersembunyi seperti orang yang bersedekah secara sembunyi. Selanjutnya ada cahaya yang menjadi petunjuk. Rasulullah bersabda, aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah dan Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah cahaya kegelapan, petunjuk di siang hari, maka bacalah dengan sungguh-sungguh. Kemudian ada menjadi keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai keluarga dari kalangan manusia. Beliau ditanya, siapa mereka wahai Rasulullah? Beliau menjawab, mereka adalah Ahlul Quran. Mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang khususnya. Yang terbata pun mendapat pahala. Rasulullah bersabda, orang yang mahir membaca Al-Quran kelak mendapat tempat di surga bersama para utusan yang mulia lagi baik. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dan masih terbata-bata dan merasa berat dan susah, maka dia mendapatkan 2 pahala. Subhanallah. Dan yang terakhir diberi balasan yang terbaik. Dari Abu Sa'id, Rasulullah bersabda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, siapa saja yang disibukkan Allah membaca Al-Quran hingga tak sempat zikir dan yang lainnya kepadaku dan memintaku, maka aku akan memberinya balasan terbaik orang-orang yang meminta. Ingatlah keutamaan Al-Quran atas kalimat-kalimat yang lain seperti keutamaan Allah atas makhluknya. Ya, itulah yang bisa saya sampaikan tentang hadis dari keutamaan membaca Al-Quran dan ilmunya. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua atas ilmu yang kita bisa pelajari bersama-sama. Mohon maaf jika ada yang salah dari